sahabat terus sekalian. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh. Bahasa Inggrisnya Living by the Spirit. Kalau dikatakan by the Spirit, ini maksudnya apa ya? Coba baca Galatia 5 ayat 16, ayat hafalan kita. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Hiduplah oleh Roh, Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh di sini maksudnya apa? Kalau baca Alkitab, kata roh itu punya bermacam-macam arti, tergantung dari konteksnya. Nah, di sini di ayat hafalan, spirit itu dalam huruf besar. Ini refer kepada Roh Suci. Kalau saudara ingin mengetahui lebih mendetail tentang pekerjaan Roh, baca Yohanes 14, 15, 16. Ini adalah uknum ketiga dari Trinitas. Kita hanya bisa bertobat oleh kuasa Roh Kudus. Kita tidak bisa bertobat menurut kemauan sendiri. Harus oleh kuasa Roh Kudus. Begitu juga kehidupan kita selanjutnya. Kalau kita ingin menang, kita harus hidup oleh Roh. Banyak orang mengira kalau seorang sudah ambil keputusan bagi Kristus, dibaptis, dan menyandang nama Kristen, itu adalah akhir peperangan rohani. Padahal tidak demikian. Justru di saat kita terima Kristus, bertobat, dibaptiskan, dan menyandang nama Kristen, disitulah pergumulan mulai. Jadi baptisan is not the end of the struggle. It is the beginning of struggle. Di introduction-nya, sebagai umat percaya kita memiliki dua sifat alami, two natures. Yang pertama disebut apa? The flesh. Yang kedua, the spirit. The flesh and the spirit ini bagaimana? They are in constant conflict. Kalau disebutkan flesh itu maksudnya apa? Keinginan daging, dosa. Itulah yang in konflik di dalam diri kita. Coba baca introduction paragraf terakhir. Meskipun perubahan itu dimaksudkan baik, kata-kata aslinya lebih tepat menggambarkan pergumulan Kristen. Ini tentang nyanyian di atas. Terus, sebagai umat percaya kita memiliki dua sifat, daging dan roh. Jadi sebagai umat percaya kita punya dua sifat alami, daging dan roh. Ingat, di dalam diri kita ada dua power who are at war with each other. Dan ini berlangsung berapa lama? Sampai kita mati. Terus Dan kedua sifat ini bertentangan satu sama lain. Meskipun kecenderungan kita condong untuk tersesat dari Allah, bila mana kita mau menyerahkan diri kepada kuasa Roh Kudus, kita tidak perlu diperhamba oleh keinginan daging. Inilah tujuan pekabaran Paulus
sepanjang pekan ini. Oke, jadi itulah key thought dari seluruh pelajaran yang ke-12. Next, pelajaran kita malam ini berbicara tentang the flesh versus the spirit. Tadi di Galati 5 ayat 16 disebutkan tentang walking in the spirit. Nah, istilah walking, berjalan, ini adalah kiasan yang diambil dari Perjanjian Lama yang dipinjam oleh Paulus, walaupun diberikan tambahan keterangan. Hari Minggu paragraf pertama. Berjalan adalah kiasan yang diambil dari Perjanjian Lama yang merujuk kepada bagaimana cara seseorang seharusnya bersikap. Jadi kalau dikatakan berjalan di Perjanjian Lama, itu merujuk kepada caranya seorang should behave, harus membawakan diri. Coba sebut siapa-siapa dalam Alkitab yang disebut berjalan bersama Allah. Yang sudah jelas dan tidak pernah kita akan lupakan dari siapa? Henok. Siapa lagi? Secara eksplisit disebut berjalan bersama Allah. Kalau Henok ayatnya di mana? Kejadian pasal yang ke-5. Kejadian 5 ayat yang ke-21 sampai 24. Enoch walked with God 300 years. Jadi untuk 300 tahun lamanya Henok berjalan sama Allah. Selain Henok siapa lagi? Coba buka Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya, Noah walk with God. Jadi bukan cuma Henok, Noah juga berjalan bersama Allah. Kalau New King James, this is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect. Apa benar Noah perfect? No. Jadi kita mesti mengerti kata perfect menurut Alkitab. Kalau kita baca selanjutnya cerita Noah bagaimana? Mabuk. Tapi disebut apa? Perfect. Perfect. Kalau dikatakan Henok berjalan dengan Tuhan, Noah berjalan dengan Tuhan, maksudnya apa? Jadi mempunyai hubungan yang sangat intim. Kalau saudara baca tulisannya White di Sejarah Para Nabi, Nuh berjalan dengan Tuhan bukan berarti dia mengasingkan diri sebagai petapa di sebuah gua di atas gunung. Nah, dia bergaul dengan siapa? Dengan manusia, dengan tetangganya, dengan orang lain. Tapi itulah hebatnya Henok. Dia bergaul, dia mingle dengan orang banyak, tapi tidak terkontaminasi oleh apa?
oleh dosa dan kejahatan yang ada waktu itu. Dia berjalan dengan Tuhan. Kalau Paulus menggunakan kiasan berjalan, artinya apa? Jadi bukan cuma Old Testament yang menggunakan kata walking, tapi Perjanjian Baru juga dalam hal ini Rasul Paulus menggunakan kata yang sama. Coba baca hari Minggu, Hel. Paulus sebagai orang Yahudi sering menggunakan kiasan ini dalam suratnya untuk menggambarkan tingkah laku yang harus menjadi ciri khas kehidupan Kristen. Jadi walking digunakan oleh Paulus untuk apa? Type of conduct that should characterize the Christian life. Bagaimana kita membawakan diri sebagai orang Kristen. Nah kemudian kalau saudara baca Alkitab, pengikut Yesus tadinya disebut apa? Kristen. Sebelum itu orang Kristen, pengikut Kristus, sebelum disebut Kristen. By the way, kapan orang Kristen mulai disebut pengikut Kristus disebut Kristen pertama kali? Di Antioquia. Ayatnya, pengikut Kristus pertama kali disebut Kristen di Antiok. Itu di Kisah 11 ayat 26. Tetapi sebelum disebut Kristen, orang banyak menyebutnya apa? Follower of the way. Baca terus ya. Penggunaan kiasan ini juga sangat berhubungan dengan nama depan yang dihubungkan dengan gereja yang mula-mula. Sebelumnya, pengikut Yesus disebut sebagai orang Kristen. Kisah 11 ayat 26. Mereka dikenal sebagai pengikut jalan lurus. Yohanes 14 ayat 6, Kisah 22 ayat 4, dan Kisah 24 ayat 14. Jadi ingat, sebelum pengikut Kristus digelar Kristen, by the way, siapa yang kasih nama Kristen? Siapa yang coin nama Kristen? Public. Musuh-musuhnya malah. Iya. Jadi bukan orang Kristen sendiri menyebut Kristen. Musuh-musuhnya yang mencap ini adalah apa? Kristen. Tapi sebelum pengikut Kristus dikasih nama Kristen, lebih dahulu ini adalah pengikut daripada jalan itu. Followers of the way. Menurut saudara-saudara, kenapa sampai mereka katakan followers of the way? Kalau saudara baca di Karena keterangan sekolah Sabat, karena bukan ajarannya yang diikut, tapi seluruhnya. Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apakah ada hubungannya dengan itu? Kalau saudara baca keterangan di sini disebutkan salah satu ayatnya Yohanes 14 ayat yang keberapa? 6. Nah, apa implikasinya? Saya mau supaya saudara dapat poinnya. Poinnya ialah, implikasinya ialah bahwa sejak awal agama Kristen itu bukanlah sekedar mempercayai serangkaian doktrin, serangkaian kepercayaan, tetapi adalah apa? Cara hidup yang pantas untuk dijalani. Ya, the way of life to be walked. Itu implikasinya. Itu pelajarannya.
Jadi sejak awal kekristenan itu bukan sekedar hanya mempercayai serangkaian doktrin, tetapi juga adalah cara hidup yang harus dipraktikkan. Jadi kalau saudara menjadi pengikut Kristus, mereka katakan, ini juga pengikut jalan itu. Nanti baru kemudian disebut Kristen. Jadi sejak awal, kekristenan bukan sekedar mempercayai serangkaian doktrin atau pengajaran, tapi juga adalah a way of life to be walked. Itu poinnya. Next please. Paragraf berikutnya. Perilaku dalam perjanjian lama tidak sekedar disebut dengan berjalan, melainkan lebih khusus lagi berjalan dalam hukum Taurat. Jadi kalau orang Yahudi di zaman perjanjian lama bukan hanya menyebutkan walking, tapi lebih khusus lagi walking in the law, berjalan dalam Taurat. Karena buat orang Yahudi yang paling penting dari semua adalah apa? Hukum Taurat. Apa namanya? Halakah. Apa itu halakah? Ya, istilah resmi yang digunakan oleh orang Yahudi untuk merujuk pada peraturan dan ketetapan baik yang ada dalam hukum Taurat dan tradisi para ahli Taurat yang diperoleh dari nenek moyang mereka. Terus sementara halakah biasanya diterjemahkan sebagai peraturan orang Yahudi. Kata tersebut diambil dari kata Ibrani berjalan, yang artinya tata cara hidup yang semestinya. Komentar Paulus tentang berjalan dalam roh tidak bertentangan dengan peraturan akan hukum Taurat, dan tidak sedang menganjurkan agar umat Kristen harus hidup dalam satu kehidupan yang mengabaikan hukum. Kembali, Paulus tidak menentang hukum Taurat atau penyurutan akan hukum Taurat. Apa yang dia tidak setujui adalah cara hidup legalis yang menyalahgunakan hukum itu. Peraturan sesungguhnya yang Allah rindukan tidak dapat dicapai karena paksaan dari luar, melainkan harus dari dalam akibat motivasi yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Nah, kalau saudara kaji suratan Paulus kepada jemaat di Roma dan di Galatia, ingat yang dikecam oleh Paulus bukan hukum Taurat. Di sini banyak orang Kristen salah tafsir. Karena kita hidup di bawah anugerah, hukum Taurat tidak perlu. Nah, Paulus sama sekali tidak pernah mengecilkan, tidak pernah melecehkan, tidak pernah menentang hukum Taurat. Yang ditentang oleh Paulus adalah apa? Legalisme. Menggunakan hukum Taurat sebagai jalan untuk keselamatan. Itu yang diserang oleh Paulus habis-habisan. Hukum itu sendiri Paulus katakan, hukum itu baik, suci, dan benar. Nah, di sini banyak saudara-saudara kita orang Kristen yang salah tafsir. Mereka mengatakan karena kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman, hukum tidak berlaku lagi. Tidak demikian. Tidak demikian. Kita masuk ke bagian yang kedua hari Senin. The Christian Conflict. Umat percaya
mempunyai dua sifat alami yang saling bertentangan di dalam hidup kita. Dan ini akan berlangsung berapa lama? Selama kita hidup, kita akan terus mengalami pergumulan antara nafsu daging dan roh. Coba baca ayatnya Pak Manurung, ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pertanyaan, apakah orang yang bukan Kristen tidak mengalami pergumulan ini? Apakah ini dialami hanya oleh orang Kristen? Hel, hari Senin, paragraf pertama. Pergumulan yang Paulus gambarkan bukan merupakan pergumulan setiap manusia. Paulus secara khusus merujuk pada perjuangan tarik-menarik yang ada dalam kehidupan umat Kristen. Oleh karena manusia dilahirkan selaras dengan keinginan-keinginan daging, hanyalah jika kita telah lahir baru dengan kuasa Roh Suci, maka pergumulan rohani yang sesungguhnya mulai timbul. Baca ulang. Pergumulan yang Paulus gambarkan bukan merupakan pergumulan setiap manusia. Paulus secara khusus merujuk pada perjuangan tarik-menarik yang ada dalam kehidupan umat Kristen. Oleh karena manusia dilahirkan selaras dengan keinginan-keinginan daging, hanyalah jika kita telah lahir baru dengan kuasa Roh Suci, maka pergumulan rohani yang sesungguhnya mulai timbul. Jadi kapan pertarungan rohani Setelah lahir mulai baru. timbul? Kapan? Setelah lahir baru. Sesudah dibaptis. Waktu kita bertobat, waktu kita terima Kristus, waktu kita dibaptis. Di saat itulah peperangan besar terjadi dalam diri kita. Kemudian kalimat berikutnya, Hal ini tidak berarti bahwa mereka yang bukan Kristen tidak mengalami pertentangan moral. Mereka juga mengalaminya. Namun pertentangan itu sesungguhnya adalah hasil dari pekerjaan roh. Pergumulan umat Kristen bagaimanapun juga ada pada suatu dimensi yang baru, karena umat percaya memiliki dua sifat yang bertentangan satu sama lain, daging dan roh. baik, kalau di suratan kepada Galatia ditulis di Galatia 5 ayat 16 mulai. Kalau di Roma ayat mana? 8 ayat 7. Roma pasal 7. Apa isi Roma pasal 7? Apa yang aku tahu baik, aku tidak lakukan. Terus Apa yang aku tahu tidak baik, justru itu yang telah ini pengalaman siapa? Paulus. Apakah ini terjadi sebelum Paulus terima Yesus atau sesudah Paulus terima Yesus? Jadi bayangkan, Paulus bukan cuma sudah dibaptis, Paulus sudah dipanggil jadi rasul. Tetapi namun demikian bukan berarti kalau dipanggil jadi rasul sudah menang, semuanya sudah berlalu. Justru bertambah apa? Tambah sengit. Apa teriakan Paulus di Roma pasal 7 yang sangat mengenaskan? Celaka. Celakalah apa? Aku. Kemudian apa? Aku manusia celaka. Siapa yang akan dapat melepaskan aku melepaskan dari aku? maut ini?
Tapi dia jawab sendiri. Syukur kepada Allah dan Yesus Kristus. Nah, kalau sudah kaji Roma pasal yang ke-7, apa yang menyebabkan sampai nampaknya yang daging itu seperti lebih apa? Kuat. Lebih kuat. Nampaknya demikian. Roma pasal yang ke-7. Coba kita telah kembali. Apa yang menyebabkan sampai nampaknya seperti nafsu daging mengalami kemenangan? Coba kita baca dari ayat 13. Pemanurung Roma 7. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Terus, Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. aku bersifat daging, terjual ke bawah dosa. Kemudian, Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. apa? Dosa yang ada di dalam aku. Itulah penyebabnya. Dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi waktu kita bertobat, waktu kita terima Kristus, waktu kita dipermandikan, apa terjadi? Pergumulan semakin sengit. Dan ini akan terjadi selama kita hidup. Nah sekarang, bagaimana caranya supaya kita bisa menang? Karena Paulus itu katakan, apa yang aku tahu baik, tidak kulakukan. Apa yang ku tahu tidak baik, justru itu yang kulakukan. Apakah ini terjadi dalam hidup kita? Bukan cuma terjadi, sering terjadi. Masih ingat saudara bernasar? Tuhan, kalau begini, saya akan begini. Seringkali kita tidak memenuhi nasar kita kepada Tuhan. Dan apa yang kita tahu baik, tidak kita lakukan. Yang kita tahu tidak baik, justru itu yang kita lakukan. Kalau statementnya Yakub apa? Sudah masih ingat? Yakobus memberikan keterangan tambahan.
Coba buka Yakobus. Pasal yang pertama ayat 12 mulai. Pak Manurung boleh baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, kalau begitu apa yang terjadi? Ayat 14. Tetapi Satu. tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Jadi kalau sudah perhatikan, inilah yang terjadi dalam diri kita. Jadi apa langkah pertama? Ayat 14. Keinginan. Keinginan. Keinginan membuahkan apa? Dosa. Dosa. Dan dosa berakhir dengan Maut. dan maut. Jadi dalam diri kita ini pun terjadi. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa membuat supaya roh itu menang melawan nafsu daging. Next please. Sekarang kita akan lanjutkan pertarungan antara nafsu daging dengan roh. L, buka hari Selasa please. Nah di pelajaran hari Selasa ada 2 daftar yang bertentangan satu dengan yang lain. Daftar yang pertama disebut apa? Flesh. Apa judul hari Selasa? Perbuatan daging. The works of the flesh. Perhatikan ya. The work of the flesh. Kalau daftar yang satu disebut apa? Coba Hel baca paragraf pertama. Setelah mengutarakan pertentangan yang timbul di antara daging dan roh, Paulus menguraikan dalam Galati 5 ayat 18-26 sifat perbedaan ini dengan jalan mendaftarkan sifat-sifat yang buruk dan sifat-sifat yang baik. Jadi sifat-sifat yang buruk ada daftarnya, sifat-sifat yang baik ada Daftar. daftarnya. Seperti katalog ya. Nah,
Kalau kita buka daftarnya, Pak Manurung, Galatia 5, mulai ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi itu daftar yang pertama. Daftar yang pertama daftar tentang apa? Kejahatan. Itu dikategorikan sebagai, perhatikan ya, the work of the flesh. Kata work harus digarisbawahi. Coba ulangi apa-apa yang masuk dalam daftar nafsu daging ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Apa itu pesta pora ya? Tidak salah merayakan ulang tahun, merayakan anniversary, merayakan apa? Naik rumah baru. Cuma kadang-kadang nggak disadari, ya sampai ada perasaan tunggu pendeta pulang dulu, there must be something wrong. Jadi kalaupun kita bikin pesta, bikinlah yang sederhana, secukupnya. Ini disebut apa? The work of the flesh. Negatif, kan? Kalau daftar yang baik disebut apa? Buat. Apakah sudah lihat bedanya? Sebelum itu, Heng, itu nomor 2. Yang saya mau sudah lihat, sepintas selalu seperti tidak kelihatan. Tapi kalau kita perhatikan dengan cermat, kalau yang negatif disebut the work of the flesh. Kalau yang baik, the fruit of the spirit. Apa bedanya works dengan fruit? Kenapa yang satu nggak disebut the fruit of the flesh? Saya kasih clue. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Tetapi karena Tuhan adalah hidup kekal melalui Yesus. Apa you lihat kesejajarannya? Kalau yang negatif itu sesuatu yang kita lakukan, kita buat. Tapi kalau yang baik, itu adalah anugerah. Fruit itu bukan sesuatu yang dilakukan, itu hasil dari roh. Makanya disebut the work of the flesh. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau sampai kita masuk surga, itu adalah karena apa? Anugerah. Tapi kalau kita ke neraka, jangan bilang anugerah. Itu adalah apa? Perbuatan kita. Jadi yang tadi pesta pora dan yang lain-lainnya, iri hati, itu
perbuatan kita. Kalau yang baik itu semua adalah apa? Kuasa dari Rohul Kudus. Jadi kalau Rohul Kudus menguasai diri kita, otomatis akan keluar apa? Buah. Jadi buah itu bukan sesuatu yang kita produce. Tidak seperti yang negatif. Yang negatif itu yang kita buat. Tapi kalau yang positif itu adalah apa? Grace dari Tuhan. Next please. Dan kalau sudah perhatikan, the fruit of the Spirit ada berapa? 9. Daftarnya 9. Walaupun dalam bahasa Grekanya fruit itu bentuknya apa? Singular. Dan kalau sudah perhatikan, yang paling pertama disebut adalah apa? Love. Dan itu bukan kebetulan. Ini love yang mana? Love agape. Dari 9 sifat-sifat yang baik, love disebut sebagai the first. Itu bukan kebetulan. Karena love itu adalah key, kunci kepada semua sifat-sifat yang baik. Kalau ada cinta, yang lain semua akan apa? Menyusul dari belakang. Makanya Paulus katakan, maka tinggallah apa? Yang 3. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Nah sekarang yang paling penting, tadi sudah kita pelajari tentang pergumulan orang Kristen, sampai-sampai yang namanya Rasul pun tidak bebas dari pergumulan ini. Sekarang note the way to victory. Bagaimana supaya bisa menang? Kalau menurut saudara rahasianya apa? Kan dalam diri kita bergumul 2 kuasa, nafsu daging, kuasa roh. Bagaimana supaya bisa menang? Kalau ada 2 ekor anjing, supaya menang waktu berkelahi, apa yang sudah buat? Yang satu apa? Kasih makan. Yang satu kasih puasa. Ini ngomong secara manusia. Yang dikasih makan terus jadi apa? Jadi kuat. Yang tidak dikasih makan, kalau diadu menang mana? Dikasih makan. Nah sekarang yang mana yang sudah dan saya kasih makan? Kalau sudah pelajari Galati 5 ayat 16-26, ada 5 key words. Itu pelajaran hari Kamis. Coba kita lihat 5 key words. Galati 5 ayat 16-26 berisikan 5 kata kerja kunci yang menggambarkan jenis kehidupan di mana Roh Kudus dapat berkuasa. Jadi ini memberikan rahasia, kunci bagaimana supaya kuasa roh lebih daripada kuasa nafsu daging. Yang pertama apa? Pertama, umat percaya perlu berjalan di dalam roh, ayat 16. Dalam bahasa Yunani adalah peripateo, yang berarti berjalan di sekitar atau mengikuti. Para pengikut ahli filsafat Yunani terkenal bernama Aristoteles
dikenal sebagai orang yang berjalan mengikuti, sebab mereka mengikuti Aristoteles kemanapun dia pergi. Pada kenyataannya, kata kerja yang digunakan menunjukkan keterangan waktu masa sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus tidak berbicara tentang perjalanan yang biasa, tetapi lebih kepada sebuah pengalaman setiap hari yang berkesinambungan. Occasional itu Yang terus-menerus. enggak. Occasional itu yang sekali-sekali. Oh, occasional. Itu mesti diganti. Saya pikir ternyata bicara tentang berkesinambungan. Nah, occasional itu sekali-sekali. Yang seharusnya bagaimana? Yang maksudnya terus-menerus berkesinambungan. Continuously. Continuously. Jadi nomor satu berbicara tentang apa? Kita harus punya hubungan yang Terus on menerus. daily basis. Kata kuncinya continuous daily experience. Pengalaman hidup sehari-hari yang berkesinambungan. Itu artinya berjalan. Yang kedua, Sebagai tambahan, karena hal itu juga merupakan sebuah perintah untuk berjalan dalam roh. Itu menyatakan bahwa berjalan di dalam roh merupakan sebuah pilihan yang harus kita buat setiap hari. oke, itu satu ya. Yang kedua, Kata kerja kedua adalah dipimpin. Ayat 18. Hal ini menyatakan bahwa kita perlu mengizinkan Roh Kudus memimpin kita kemanapun kita harus pergi. Bandingkan Roma 8 ayat 14 dan 1 Korintus 12 ayat 2. terus Bukanlah tugas kita untuk memimpin, tetapi mengikuti. jadi kita harus mengikut tuntunan dari siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Kemudian yang dua berikutnya, Kata kerja yang berikut muncul dalam Galati 5 ayat 25. Pertama ialah hidup dalam bahasa Yunani atau sau. Dengan hidup, Paulus merujuk pada pengalaman kelahiran baru yang perlu menandai kehidupan setiap umat percaya. Paulus menggunakan kalimat masa sekarang untuk menunjukkan suatu pengalaman kelahiran baru yang perlu diperbaharui setiap hari. Oleh karena kita hidup oleh roh, Paulus menuliskan bahwa kita juga perlu berjalan dengan roh. Kata yang diterjemahkan dengan berjalan berbeda dengan yang ada pada ayat 16. Di sini kata yang digunakan ialah stoicheo. Ini merupakan istilah militer yang artinya berbaris, mengatur barisan, atau menyesuaikan diri. Yang dimaksudkan di sini ialah bahwa Roh Kudus tidak hanya memberikan kepada kita kehidupan, namun juga mengarahkan kehidupan kita setiap hari. direct ya. Direction. Kata kerja yang Paulus gunakan di ayat 24 adalah menyalibkan. Nah, dengarkan. Hal ini sedikit mengejutkan. Jika kita mengikuti Roh Kudus, kita harus membuat keputusan yang teguh untuk mematikan keinginan daging. Harus apa? Menyalibkan. Mematikan keinginan daging. Sudah tentu di sini Paulus menggunakan perumpamaan. Kita menyelipkan keinginan daging dengan cara memberi makan kehidupan rohani kita dan menahan semua keinginan daging. Ulangi kalimat terakhir. Kita menyelipkan keinginan daging dengan cara memberi makan kehidupan rohani kita dan menahan semua keinginan daging. Katanya feeding, memberi makan hidup rohani. Apa makanan rohani itu? Firman Tuhan. Apa makanan nafsu daging? Yang itu tadi Pemanjaan. makanan-makanan minuman yang Pemanjaan diri. mengarah kepada hawa nafsu. Jadi akhirnya yang mana yang dikasih makan itu yang apa? Kuat. Yang kuat dan menang. Itu untuk practical application-nya.
Makanya kalau saudara baca tulisan Nyonya White menyebutkan apa-apa yang jangan kita lakukan. Membaca buku-buku, novel. Kalau saudara pergi ke Barnes and Noble, ada daftar buku yang disebut fiction, dongeng. Nah sekarang yang di TV yang sedang naik daun adalah apa? Harry Potter. Dan itu sangat berbahaya karena berisi tentang apa? Spiritisme. Jadi harus hati-hati. Anak-anak jangan diekspos kepada yang di TV itu. Ada yang baik, tetapi umumnya gimana? Negatif. Jadi jangan kita kasih makan nafsu daging. Yang harus kita makan adalah yang rohani. Kalau baca sekolah sahabat kita menyalibkan nafsu daging. Bagaimana? Dengan memberi makan kehidupan kerohanian kita, dan dengan membiarkan nafsu daging itu mati kelaparan. Simple. In conclusion, jangan lupa Christian life is a life of struggle. Hidup orang Kristen adalah hidup yang penuh pergumulan antara nafsu daging dengan roh. Jadi kita harus selalu be on guard, selalu waspada. Kadang-kadang ada waktunya kita merasa discouraged karena kelihatannya seperti Paulus alami, apa yang kita tahu jahat itu yang kita lakukan, apa yang kita tahu baik itu tidak kita lakukan. Tapi akhirnya dia berseru, puji syukur kepada Tuhan, melalui Kristus aku bisa menang. Kita juga bisa apa? Bisa menang. Yang kedua, always remember that our salvation rests totally upon what Jesus has done for us. Selalu ingat bahwa keselamatan kita sepenuhnya bergantung kepada apa yang Yesus telah lakukan untuk kita. Bukan bergantung kepada apa yang kita lakukan untuk diri kita. Jadi keselamatan itu adalah merupakan sesuatu yang sudah terjadi. Kita tinggal apa? Menerimanya oleh iman. Inilah yang memberikan kepada kita encouragement bahwa keselamatan itu bergantung bukan kepada apa yang kita buat, tapi bergantung kepada apa yang Yesus telah buat. Jadi kebenaran Kristus dihisapkan jadi kebenaran kita. Tuhan tidak lagi melihat kepada jubah filthy rags yang ada pada kita. Tuhan melihat jubah putih yang Yesus kenakan kepada kita. Inilah keajaiban keselamatan yang Alkitab beritahukan pada kita. Ketiga dan terakhir, crucify the desire of the flesh. Kita harus salibkan keinginan daging.
bagaimana hati-hati dengan entertainment yang kita lihat setiap hari, bacaan-bacaan kita. Dan kalau sudah baca messages to the young people, di sana Nyonya White dengan tegas memberitahukan apa-apa rekreasi yang harus kita lakukan dan amusement yang jangan kita lakukan. Rekreasi perlu, tapi kalau berlebihan jadi apa? Jadi amuse. Kalau tidak ada pertanyaan, pelajaran kita sampai di sini.